toharo. Pembagian dan jenis air. Pertama adalah jenis air mutlak. Hukum air mutlak adalah tohurun, yaitu suci dan mensucikan. Dengan kata lain, air mutlak itu suci pada zatnya dan dapat mensucikan benda lain. Ada beberapa macam air yang dikategorikan air mutlak, yaitu 1. Air hujan, salju, dan embun. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih atau suci. Surat Al-Furqan ayat 48. Juga berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takbir dalam sholat, beliau berdiam sesaat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lantas aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, demi kemuliaan ibu dan bapakku, apa yang engkau baca ketika berdiam sesaat di antara takbir dan membaca Al-Fatihah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Hurairah, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqa. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma husilni min khotoyaya bidsalji wal ma'i wal barad." Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari semua kesalahanku sebagaimana kain putih yang telah bersih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. Nomor 2, yaitu air laut. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abi Hurairah. Ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwuduk, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwuduk dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal untuk dimakan. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Nasai. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan dan sahih. Saya pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengenai hadis ini dan beliau menjawab bahwa hadis ini sahih. Pembagian air yang ketiga adalah air Zam-Zam. Hal ini berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meminta seember air Zam-Zam, lalu beliau meminumnya, kemudian berwudu dengannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Nomor 4, yaitu air yang berubah disebabkan lama tergenang. Air ini tidak mengalir atau bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti lumut,
dan dedaunan pohon. Menurut kesepakatan ulama atau ijma ulama, air seperti ini termasuk air mutlak. Pada dasarnya, segala jenis air dalam pembahasan di sini yang dapat disebut air mutlak tanpa dikaitkan dengan unsur-unsur lain itu dapat dipergunakan untuk bersuci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat 6. Jenis air yang kedua adalah air musta'mal, yaitu air yang pernah digunakan. Air musta'mal adalah air yang pernah dipergunakan untuk mandi besar atau berwudu. Hukum air semacam ini adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Sebagaimana air mutlak dengan tanpa ada perbedaan dari segi hukum. Sebab pada dasarnya air ini suci dan tidak ada satupun dalil yang meniadakan kesucian hukumnya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum air musta'mal adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci adalah hadis Rubayyi binti Muawwidh. Ketika menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang terdapat pada kedua tangannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan di Madinah, yang saat itu ia dalam keadaan junub. Dia lantas menghindari Rasulullah untuk mandi terlebih dahulu. Setelah itu, ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu dengan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Kemana engkau, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Saya tadi dalam keadaan junub. Saya tidak ingin duduk di sisimu, wahai Nabi, dalam keadaan tidak bersuci." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu begitu? Ketahuilah sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Hadis ini menegaskan bahwa orang beriman tidak najis. Karenanya tidak ada alasan menjadikan air yang telah dipergunakan hilang kesuciannya hanya karena disentuh orang mukmin yang pada dasarnya suci. Secara umum, benda suci apabila menyentuh benda suci yang lain, hal yang sedemikian tidak menimbulkan pengaruh apapun, apalagi sampai menghilangkan kesuciannya, itu tidak. Ibnu Mundir berkata, diriwayatkan dari Hasan, Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah atau Makhul dan Nakhoi bahwasanya mereka berpendapat mengenai seseorang yang lupa mengusap kepalanya lalu menemukan sisa air yang masih melekat pada jenggotnya. Menurut mereka, seseorang diperbolehkan mengusap kepalanya dengan air tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa air mustakmal atau yang telah digunakan untuk bersuci tetap suci dan bisa menyucikan. Begitu halnya dengan pendapatku. Madhab ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan Imam Malik dan Syafi'i. Ibnu Hazmin mengatakan bahwa pendapat yang sedemikian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pendapat
pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan seluruh madhab Zahiri. Adapun bagian air yang nomor 3 atau yang ketiga adalah air yang bercampur dengan benda suci. Adapun air yang bercampur dengan benda yang suci seperti sabun, minyak za'faran, tepung, dan sebagainya, yang pada umumnya terpisah dari air, maka hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan selama masih masuk dalam kategori air mutlak. Jika tidak lagi masuk dalam kategori air mutlak, maka air itu hukumnya suci tapi tidak dapat mensucikan benda lain. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Zainab, beliau wafat, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam ruangan kami. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia, maksudnya Zainab, sebanyak 3-5 kali atau lebih dari itu. Jika perlu, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Lalu campurlah air itu dengan kapur barus atau yang sejenis dengannya. Apabila telah selesai, beritahukan kepadaku. Setelah selesai memandikan, kami pun memberitahukan kepada beliau. Kemudian beliau menyerahkan sehelai kain kafan, sejenis sarung, seraya berkata, balutkan kain ini pada tubuhnya. Mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang benar-benar suci untuk orang yang masih hidup. Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ummu Hani. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi junub bersama Maimunah dari satu bejana, yaitu sebuah bejana besar yang di dalamnya terdapat sisa adonan roti atau tepung. Sebagaimana yang dijelaskan pada kedua hadis di atas, kita tahu bahwa air tersebut telah bercampur dengan benda-benda suci, namun air tersebut tidak berubah statusnya dan masih dalam kategori air mutlak. Adapun bagian keempat dari air ini adalah air yang bercampur najis. Air yang bercampur dengan najis terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, jika najis yang ada dalam air itu merubah salah satu dari rasa, warna, atau bau air tersebut, menurut kesepakatan ulama atau ijma, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Mulaqin. Kedua, air tetap dalam status kemutlakannya, statusnya sebagai air mutlak, jika ketika sifat yang meliputi rasa, bau, atau warna tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit ataupun banyak. Adapun yang menjadi landasan atas pendapat ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang A'rab pedalaman berdiri lalu kencing di dalam masjid. Dengan cepat para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uhu wa ariku ala baulihi sajlan min ma' au dzanuban min ma' fa innama bu'ithtum muyassirin walam tab'atsuna mu'assirin walam tub'asu mu'tasirin." Biarkan dia,
sirami kencingnya dengan satu ember atau satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur Budo'ah?" Beliau menjawab, "Al-ma'u tahur, la yunajjisuhu syai'." Air itu suci. Artinya air sumur Budo'ah itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya menjadi najis. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Abu Dawud, Nasai, dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengklasifikasikan hadis ini sebagai hadis hasan. Imam Ahmad berkata, hadis sumur Budo'ah adalah sahih. Hadis tersebut juga sahih dalam pandangan Yahya bin Mu'in dan Abu Muhammad bin Hazm. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyab, Ikrimah, Ibnu Abu Layla, Ats-Tsauri, Daud Ad-Dhahiri, An-Nakhai, Malik, dan ulama yang lain. Al-Ghazali berkata, saya berharap semoga madhab Syafi'i dalam perkara air sama pendapatnya seperti madhab Maliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Jika air mencapai 2 kula, maka statusnya tidak mengandung najis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Meskipun hadis ini mudharrib, maksudnya tidak jelas dari segi sanad dan matannya, Ibnu Abdul Bari dalam kitab At-Tahmid berkata, hadis 2 kulah yang menjadi pegangan Imam Syafi'i adalah madhab yang lemah secara nalar, di samping hadisnya tidak kuat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai air dan pembagian-pembagiannya sesuai yang tertulis di dalam kitab Fiqh Sunnah. Insyaallah kita bertemu kembali dengan bahasan kita berikutnya, yaitu air sisa minuman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.